Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Amira Murtianisfah. Video kali ini kita membahas tentang pertemuan kedua, di mana pada pertemuan tersebut sudah masuk kepada materi. Nah, materi yang disampaikan kemarin yaitu berisi tentang apa itu film, sejarah singkat film, lalu film dokumenter, siapa pencetus pertama film dokumenter, dan masih banyak lagi lainnya. Baik teman-teman, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya pahami dari pertemuan kemarin. Pertama, kita akan membahas tentang apa sih itu film. Jadi, secara harfiah, film atau sinema adalah sinematografi yang berasal dari kata sinema yang berarti gerak, atau pitos yang berarti cahaya, grab atau grafi yang berarti tulisan, gambar, dan citra. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari film adalah melukis gerak dengan cahaya. Nah, gimana caranya melukis gerak dengan cahaya? Itu menggunakan suatu alat yang disebut dengan kamera. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat perkembangan awal dari film. Jadi, pada tahun 1872, Dylan Stanford yang memiliki peternakan kuda berniat untuk meneliti gerakan dari kaki kudanya. Lalu dia mensponsori seorang fotografi yang bernama Edward Muybridge untuk mengambil gerakan dari kaki kudanya tersebut. Nah, Muybridge ini menggunakan tata kamera fotografi dan meletakkan 12 kamera yang sejajar dengan lintas kuda. Namun, sangat disayangkan penelitian ini dianggap gagal karena seluruh kameranya tidak bisa fokus. Nah, selanjutnya pada tahun 1877, Muybridge bekerja sama dengan seorang insinyur bernama John D. Isaac. Nah, mereka ini mencoba kembali penelitian tersebut dengan menggunakan 24 kamera yang disambungkan dengan alat elektronik berupa baterai. Percobaan ini berhasil dengan baik karena mereka mendapatkan gambar gerakan kaki kuda itu walaupun dengan menggunakan kamera foto. Pada tahun 1882, Jules Marey menyempurnakan teknologi yang sebelumnya digunakan oleh Muybridge. Nah, teknologi yang telah disempurnakan oleh Jules Marey ini memungkinkan dapat merekam 12 gambar dalam 1 detik. Kemudian, Jules Marey melakukan percobaan dengan merekam gerakan burung yang sedang terbang menggunakan alat yang dinamakannya dengan photographic gun. Photographic gun itu alat yang berbentuk seperti tembakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu film dokumenter. Nah, dokumenter ini sering diartikan sebagai rekaman dari aktualitas atau potongan rekaman dari suatu kejadian yang berlangsung nyata dan apa adanya, tanpa ada campur tangan dari imajinasi seseorang. Jadi, bisa dikatakan film dokumenter ini adalah film yang mendokumentasikan atau mempresentasikan kenyataan. Artinya, film dokumenter ini adalah film yang menampilkan kejadian nyata yang terjadi pada suatu kehidupan. Pada tahun 1888, Louis Augustin Leperance atau Louis Leperance mendokumentasikan atau merekam suatu adegan untuk pertama kalinya dengan menggunakan kamera film atau single lens projector. Film yang dibuatnya adalah Roundary Garden Sands. Nah, film ini adalah suatu film yang merekam sekumpulan orang yang sedang berjoget di Taman Roundary yang berada di Inggris. Dan film ini disebut sebagai film pertama yang dibuat oleh manusia dengan menggunakan kamera film. Pada tahun 1895, ada seseorang yang dijuluki sebagai Lumiere Brother, yaitu dua bersaudara yang bernama Auguste Marie Louise Lumière dan Louise Lumière. Mereka ini dikatakan sebagai pelopor film dokumenter karena lewat proyektor ciptaan mereka menayangkan film dokumenter yang mereka buat sendiri di berbagai tempat. Era komersil juga dimulai pada masa Lumiere Brother. Mereka juga dikatakan sebagai pelopor usaha bioskop keliling yang menayangkan film-film non-fiksi pendek. Alat yang diciptakan oleh Lumiere Brother adalah sinematograf, di mana alat ini yang menjadi cikal bakal kamera dan proyektor modern.
alat-alat yang digunakan mereka untuk menciptakan film-film non-fiksi pendek dan memuatnya di berbagai tempat. Selanjutnya saya akan menjelaskan genre dari film dokumenter. Yang pertama itu ada dokudrama. Nah, dokudrama ini dimana pada setiap adegan filmnya dibumbui oleh drama-drama. Nah, jadi seperti film Titanic, di situ kan Titanic menceritakan tentang tenggelamnya kapal Titanic. Tapi di dalam film itu selain menceritakan tentang bagaimana kronologis tenggelamnya kapal Titanic, ada berbagai kisah-kisah atau drama-drama yang dibuat oleh sutradara tersebut. Yang kedua itu ada semi dokumenter, menampilkan sedikit cuplikan dari kejadian nyatanya itu. Jadi benar-benar video aslinya itu dimasukkan ke dalam filmnya. Contoh filmnya itu G30 SPKI. Dimana kan di film G30 SPKI itu ditampilkan sedikit cuplikan kejadian aslinya. Yang ketiga itu film faktual, dimana jenis film tersebut ini tidak mengandung cerita. Nah, jadi filmnya ini diambil dari sebuah video suatu kejadian yang benar-benar nyata, seperti kejadian tsunami atau banjir, itu disebut film faktual. Selanjutnya ada film etnografik. Nah, film ini merupakan film yang menggunakan metode etnografis. Teknik ini banyak digunakan untuk mendokumentasikan suku-suku di pedalaman. Yang kelima, film propaganda, di mana genre ini adalah film yang dibuat untuk meyakinkan para pengamat serta dapat mempengaruhi perilaku atau pendapat seseorang dan terkadang juga menyesatkan, akan tetapi untuk tujuan tertentu. Yang terakhir ada cinema verite. Cinema verite ini misalkan kayak kita lagi membuat suatu video atau film, nah dalam pembuatannya tersebut ada kejadian yang tidak terduga. Nah itu disebut cinema verite. Jadi benar-benar kejadiannya tuh tidak terduga gitu, yang tiba-tiba ada. Selanjutnya saya akan membahas tentang langkah-langkah pembuatan film dokumenter. Nah, apa sih yang harus kita persiapkan dalam membuat film dokumenter? Yang pertama itu ada praproduksi, di mana di praproduksi ini kita menentukan tema atau topik, lalu melakukan riset atau observasi, membuat treatment atau outline, atau membuat skrip, dan membuat film statement. Jadi benar-benar di praproduksi ini kita tuh membuat atau merancang seluruh kegiatan yang akan dilakukan pada saat produksi. Yang kedua itu ada produksi. Nah, produksi ini bisa disebut juga sebagai eksekusi dari hasil praproduksi. Jadi, kegiatan yang dilakukan ketika produksi ini mengikuti sesuai apa yang dirancang ketika praproduksi. Yang terakhir ada pasca produksi, di mana pasca produksi ini adalah proses pengeditan, penyuntingan gambar atau suara. Selanjutnya, saya akan membahas tentang unsur-unsur yang ada di dalam film dokumenter. Nah, ada unsur visualnya itu yaitu observasionalisme reaktif. Nah, di mana pembuatan film ini dibuat atau diambil langsung dari narasumbernya. Kayak misalnya yang pemerannya itu langsung orang yang mengalaminya tersebut. Yang kedua itu observasional proaktif, di mana pembuatan film dokumenter yang memilih materi film secara khusus sehubungan dengan pengamatan sebelumnya dan pengarahan kamera atau sutradara. Yang ketiga, metode ilustratif, di mana pendekatan terhadap dokumenter yang berusaha menggambarkan secara langsung tentang apa yang dikatakan atau yang direkam suaranya sebagai voice over. Yang keempat, mode asosiatif, di mana pendekatan pada film ini menggunakan potongan-potongan gambar. Selanjutnya ada unsur verbal. Yang pertama, overhearing exchange, di mana rekaman pembicaraan antara dua sumber atau lebih yang terkesan direkam secara tidak sengaja dan tidak langsung. Yang kedua, kesaksian, rekaman pengamatan, pendapat atau informasi yang diungkapkan oleh saksi mata, pelaku, dan sumber lain. Baik teman-teman,
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.